di kuliah. Filsafat atau Filsafat perlu kita bagi dulu, perlu kita bagi dua, dibagi. Kita perlu bagi filsafat karena filsafat itu ada yang berbicara tentang hal-hal umum yang tidak ada sangkut pautnya dengan agama. Kayaknya ya setiap cabang ilmu kan dia ada hal-hal yang fundamental sifatnya yang mereka istilahkan dengan filosofi. Filosofi ilmu tentang angka, ilmu tentang matematika, ada juga filsafat ya, filsafat fisika, filsafat kimia, filsafat tentang hal-hal yang terkait dengan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu komunikasi. Itu selama dia tidak bertentangan dengan syariat kita, nggak ada masalah belajar filsafat ya. Filsafat terkait metode dalam penelitian, kan ada falsafahnya itu, ada prinsip-prinsip mendasarnya, nggak ada masalah. Yang dipermasalahkan para ulama itu ketika filsafat itu dia membicarakan sesuatu yang bukan ranahnya. Misalkan berbicara tentang hal gaib, tentang ketuhanan. Kan filsafat ini berdasarkan akal, murni berdasarkan akal, berdasarkan pengalaman yang bisa diteliti, yang bisa dilihat, ya, yang sifatnya hissi, panca indera, yang bisa diteliti oleh panca indera. Sementara perkara gaib, perkara ketuhanan, perkara akhirat, malaikat, ini kan nggak bisa digapai nggak bisa dijangkau oleh akal kita, nggak bisa dijangkau oleh panca indera kita. Nah, ketika ilmu filsafat itu digunakan untuk berbicara tentang ketuhanan, tentang perkara yang gaib, nah disinilah ya timbul masalah. Sini timbul masalah. Artinya prinsip-prinsip prinsip-prinsip aklani, prinsip-prinsip ahli kalam yang murni bertopang kepada akal, ketika mereka membahas tentang fisika, matematika, biologi, ilmu-ilmu alam, tiba-tiba mereka pindahkan prinsip-prinsip ini berbicara tentang sesuatu yang jauh berbeda, sesuatu yang gaib. Ini timbul masalah. Mereka lebih mengutamakan ilmu kalam mereka, akal mereka daripada wahyu. Nah, ini sudah bertentangan dengan prinsip kita, prinsip Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah SAW mengajarkan para sahabat itu, kalau sudah datang dalil dari Al-Quran, dari wahyu Allah, maka tidak ada majal, tidak ada ranah di situ bagi akal. Ya. Bukan berarti tidak masuk akal, bukan berarti perkara gaib itu tidak masuk akal. Hanya saja tidak bisa dijangkau akal. Berbeda ya, tidak masuk akal dengan tidak bisa dijangkau akal. Kalau tidak masuk akal itu ya perkara-perkara yang mustahil lah. Ya, perkara-perkara yang mustahil, seperti misalkan bisakah Allah menciptakan Tuhan yang lain gitu. Ini sesuatu yang mustahil. Kenapa? Yang namanya Tuhan kan tidak diciptakan. Kalau sesuatu itu diciptakan, berarti dia bukan Tuhan. Kok bisa orang-orang filsafat kemudian mengatakan, mungkinkah Allah menciptakan Tuhan yang lain? Ini pertanyaannya yang keliru nih, nggak masuk akal. Karena yang namanya Tuhan mustahil diciptakan. Kalau dia diciptakan, ya bukan Tuhan namanya. Ini ibarat orang yang bertanya, bisakah kamu naik ke bawah? Bisa nggak? Mungkinkah kamu turun ke atas? Ini sesuatu yang mustahil. Ini pertanyaan-pertanyaan falsafi seperti ini nggak bisa kita gunakan untuk membahas sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib itu ya sudah, kita itu ranah keimanan. Ranah keimanan. Ya. Makanya di awal-awal surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan ciri utama, salah satu ciri utama orang-orang yang beriman adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman pada perkara yang gaib. Ini bahaya nih, hati-hati. Kita membahas perkara yang gaib dengan semata-mata akal, itu bisa-bisa mengantarkan kita kepada pengingkaran terhadap wahyu Allah, kepada Al-Quran, kepada hadis-hadis Rasulullah yang sahih, yang berbicara tentang Allah, sifat-sifat Allah, berbicara tentang surga dan neraka, berbicara tentang kejadian di alam barzah, berbicara tentang malaikat. Makanya nggak heran orang-orang yang menggunakan filsafat ketika berbicara tentang masalah agama, khususnya masalah-masalah keimanan, banyak yang diantara mereka yang mengingkari malaikat,
Mereka bilang malaikat itu karakter baik, sifat baik, tidak ada wujudnya. Itu hanya simbol karakter kebaikan, itulah malaikat. Itu secara tidak langsung mereka sudah ingkar dan kufur kepada salah satu rukun iman. Mendahulukan akalnya dia. Iya, karena gara-gara akal. Ada di antara mereka yang mengingkari adanya nikmat kubur dan azab kubur. Karena tidak masuk akal mereka. Kalau kita bongkar kuburan, buktinya jenazahnya orang mukmin, jenazahnya orang kafir sama-sama tulang belulang. Nggak ada bekas-bekasnya dia disiksa gitu. Kita katakan itu perkara yang gaib, itu alam yang berbeda. Anda melihatnya dengan kacamata Anda di dunia, panca indera Anda di dunia. Sementara alam yang gaib itu alam yang berbeda, dimensi yang berbeda. Kenapa Anda menggunakan perspektif yang sama untuk dua hal yang berbeda? Itu kesalahan yang dilakukan oleh mereka ahlul kalam yang mengedepankan akal. Sehingga tidak heran ada yang di antara mereka mengingkari surga dan neraka. Lama-lama mereka mengingkari adanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Ini kesombongan. Jadi haram hukumnya belajar. Ya, kalau yang berbicara tentang hal-hal yang gaib itu nggak boleh. Adapun filsafat yang berbicara tentang matematika, filsafat fisik, silakan. Selama itu tidak dilarang, selama tidak membentur syariat kita, nggak masalah. Barakallahu fiik. Iya.